Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Om Him dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan mempelajari tentang metode peramalan dalam produksi massal dan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Sekali lagi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imuan Sutanto, saya lahir di Indramayu dan sampai saat ini saya masih aktif menjadi guru di kelompok produktif SMK Negeri 2 Indramayu, tepatnya di Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Bagi kalian yang baru melihat video ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Aktifkan juga tombol loncengnya dengan cara mengklik tombol lonceng sehingga nanti notifikasi akan diberikan pada layar YouTube kalian setiap kali ada video pembelajaran yang baru yang akan saya buat. Dan jangan lupa silahkan share video ini untuk membantu kawan-kawan kita mempelajari apa itu produk kreatif dan kewirausahaan. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi yaitu metode peramalan dalam produksi massal. Apa sih metode peramalan? Metode peramalan di sini adalah sebuah metode untuk memperkirakan ketika kita akan melakukan sebuah produksi massal, apa saja yang harus kita perkirakan, ya, baik itu kebutuhannya, baik itu waktunya, baik itu produknya itu sendiri. Jadi pengertian tentang peramalan ini adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Kemudian, kenapa ada lokasi juga? Nah, disinilah kalian pernah tidak berpikir, oh, ada sebuah wilayah, di dalam wilayah tersebut banyak pabrik atau disebut dengan kawasan industri. Tetapi di wilayah yang lain, di kabupaten atau kota yang lain, kok tidak punya kawasan industri? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pabrik atau tempat untuk memproduksi produk secara massal itu harus memiliki lokasi yang tepat. Jadi disinilah ketika seseorang melakukan perencanaan, dia melakukan satu langkah dahulu sebelum melakukan perencanaan, yaitu metode peramalan. Klasifikasi peramalan ini adalah peramalan ada 3, yaitu peramalan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Kenapa seperti itu? Nah, kita belajar dari beberapa kejadian yang terjadi di sekitar kita. Masih ingatkah kalian beberapa produsen atau bahkan butik sampai dengan mau mengalihkan produksinya dari yang semula membuat baju, yang semula membuat fashion, kemudian mereka dengan cepat beralih fungsi menjadi pabrik yang memproduksi masker kain. Nah, inilah dalam hal bisnis, kita belajar sebuah bisnis, proses-proses seperti itu bukan lagi proses yang tabu, ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena tujuan peramalan juga sama, ada 3, yaitu menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, dan menentukan penjadwalan jangka pendek, ya. Dan karakteristik peramal yang baik, ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi peramal yang baik, bukan peramal nasib seseorang, tapi peramal nasib produksi atau peramal nasib pabrik, kalian harus mempunyai tingkat akurasi baik
kemudian bagaimana menekan biaya, bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan proses produksi massal. Dan metode peramalan perencanaan produksi massal ini ada dua, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Sedangkan analisis direct waktunya itu kita analisa melalui 4 komponen, kecenderungan, cycle, pola musiman, dan baru saja kita bicarakan ada sebuah pabrik fashion atau ada butik ternama, tiba-tiba mereka berpindah dari produksi fashion menjadi produk. Kenapa? Inilah analisisnya. Ternyata mereka menganalisa melalui 4 komponen tadi, yaitu kecenderungan, siklusnya, pola musiman, dan variasi acak. Kita lanjutkan. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal ini adalah bagian kegiatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menciptakan kegunaan bentuk atau form utility. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal ada 3, tadi kita sudah jelaskan. Yang pertama ada keberhasilan manajemen produksi, itu meliputi produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Nah, kita juga belajar dari kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Akhir ini banyak individu yang merubah kebiasaannya dari semula belanja secara tradisional kemudian berubah menjadi belanja secara online. Kenapa? Karena ternyata manajemen belanja online itu memberikan fasilitas kecepatan pengiriman yang lebih baik. Bahkan kalau kita lihat promosi-promosi dari beberapa vendor, itu mereka menawarkan free ongkir atau bebas ongkos kirim dengan aturan tertentu. Kita lanjutkan. Ukuran kinerja sistem produksi itu meliputi ongkos produksi dan kualitas produksi. Artinya, sebuah produk ongkosnya harus dapat ditekan serendah mungkin, tapi dengan tetap memperhatikan kualitas produk. Jangan dibalik. Kalau dalam masyarakat mungkin ada pemikiran ada harga, ada barang. Artinya harga itu berbanding sejajar dengan kualitas produk. Tapi sebagai seorang produsen, kita harus mempunyai pemikiran bagaimana menekan ongkos produksi serendah mungkin, tapi dengan tetap mempertahankan kualitas produk. Salah satunya adalah dengan cara melakukan produksi massal. Yang ketiga, ukuran kinerja produktivitas mesin. Nah, ini juga harus kita tentukan. Harus kita lakukan dan diukur dengan menggunakan OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Ya. Indikatornya adalah Available, Performance, dan Quality. Jadi tahap pengukurannya adalah memulai dari pengukuran manual, kemudian fokus pada kerugian. Jadi kalau menggunakan alat itu kerugiannya apa saja. Kemudian menetapkan target tambahan. Ya, artinya ketika kita menggunakan mesin tersebut, adakah yang bisa dilakukan hal lain selain dari produk utama. Kemudian memantau juga semua kendala, terutama kendala-kendala atau karakter dari mesinnya. Dan yang paling penting adalah harus berhati-hati dalam membuat perbandingan. Perbandingan dari sebuah mesin, dari merek tertentu dengan merek yang lain. Sehingga kita dapat menggunakan sebuah mesin yang sangat efektif bagi bagi proses produksi massal kita. Pada video pembelajaran kali ini, silahkan buat kesimpulan dan resumenya bagi kalian